Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Tuzahro, NIM E 2019-1070 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa disingkat dengan OJK. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK yaitu sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi atau menyeluruh. Dalam pengawasan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan diantaranya, yang pertama asuransi, yang kedua dana pensiun, lalu perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Lalu ada asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu asas independensi, di mana OJK menjalankan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang ada, lalu tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain. Lalu yang kedua yaitu asas kepastian hukum, yaitu OJK menjalankan sesuai undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan OJK memberi jaminan kepada lembaga-lembaga keuangan untuk diarahkan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga yaitu asas kepentingan umum, di mana semua nasabah dari OJK selalu dipentingkan dulu atau didahulukan dulu. Lalu selanjutnya yaitu asas keterbukaan, di mana OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini terbuka kepada publik untuk tugas, wewenang, dan lain-lain tentang OJK. Lalu selanjutnya yaitu asas profesionalisme, di mana orang-orang yang bekerja di OJK adalah orang yang bekerja secara objektif dan profesional. Lalu selanjutnya yaitu asas integritas, di mana pekerja di OJK adalah pekerja yang jujur, bertanggung jawab, profesional, dan juga taat akan peraturan yang sudah dibuat di OJK. Lalu yang terakhir yaitu asas akuntabilitas, di mana semua yang dilakukan di OJK itu tertata dengan baik. Lalu ada tugas dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama yaitu mengatur dan mengawasi lembaga keuangan baik perbankan ataupun non-perbankan. Yang kedua yaitu mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga keuangan di pasar modal. Lalu yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi aktivitas di lembaga keuangan di sektor asuransi, dana pensiunan, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan yang lain. Lalu ada beberapa wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di lembaga jasa keuangan. Yang kedua yaitu membuat dan menetapkan pelaksanaan tugas di Otoritas Jasa Keuangan. Lalu mengatur tentang cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan. Lalu mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Lalu selanjutnya membuat dan menetapkan peraturan tentang pemberian sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu membuat dan menetapkan kebijakan tentang tata cara pengawasan di sektor lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, dan perlindungan konsumen, dan juga tindakan lain terhadap lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu memberikan sanksi administratif kepada yang melanggar undang-undang tentang sektor jasa keuangan. Lalu yang terakhir yaitu memberikan dan mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain di dalam undang-undang sektor jasa keuangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.